Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab adalah mengajak kita bersama untuk mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Sahabat, dengan senang hati, saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengajak sahabat semua boleh berinteraksi, mengirimkan pertanyaan, ataupun juga menyampaikan respon berkaitan dengan topik yang akan kita ulik pada episode kali ini. Sahabat, bersama dengan kita sudah hadir di studio Pendeta Cordelia Gunawan, Sekretaris Umum BPMSW GKISW Jawa Barat. Terima kasih. Salam jumpa kembali, Bu Pendeta. Sama-sama, senang jumpa kembali Pendeta Santi. Sahabat, pada episode kali ini kita mengulik dari Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai 25 dengan tema dari pengharapan menjadi pengkhianatan. Pada Pendeta Cordelia Gunawan, boleh membukanya di dalam doa. Mari silakan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dan saat ini kalau kami akan belajar sedikit dari firman Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan bijaksana. Sehingga saat kami membaca dan mempelajari sedikit dari firman Tuhan ini, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dan kami juga boleh semakin memahami, bahkan menjadi semakin lebih baik dari hidup yang Tuhan titipkan untuk kami jalani. Kami tidak bisa melakukannya sendirian, karena itu biarlah Tuhan berkenan menemani kami dan kami boleh sungguh-sungguh memahami apa yang akan kami pelajari pada saat ini. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana kepada kami semua. Tuhan berikan kepekaan sehingga kami juga bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saya membaca dari Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai 25. Dan sahabat juga boleh menyimaknya ataupun juga membaca dari Alkitab yang sudah para sahabat pegang masing-masing. Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, 'Pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.' Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Ya, Ibu Pendeta Cordelia, saya mau mengawali di segmen yang pertama ini untuk bersama-sama ya dengan sahabat untuk melihat seorang tokoh yang kalau di film-film itu digambarkan tuh sangat jahat gitu ya. Kalau dalam film atau drama tuh pokoknya antagonistik banget lah. Udah yang bener-bener inilah ya, Bromo corak. Iya. Pokoknya negatif banget begitu ya. Sejak awal begitu.
sampai Sampai sekarang. Iya, di label begitu kan Iya. ya, sebegitu teganya begitu ya menyerahkan Yesus. Namun pertanyaannya adalah, apakah Yudas ya sedari awal begitu, sedari awal jahat, atau pertanyaan mungkin yang lebih filosofis, teologis, apakah sejak semula ya manusia ada yang memang diciptakan sedari awal begitu ya, baik sedari awal, jahat. Bagaimana respon Bu Pendeta? Jadi maksudnya apa? Apakah ada manusia yang dari awal tuh udah lahir sebagai penjahat gitu ya? Iya, betul. Terdeterminasi dari awal begitu ya, pasti jahat. Gitu. Atau Ini pasti jadi baik. mengandai-andai gitu ya. Terus kalau punya bayi, terus udah gitu terima ini bakal penjahat gitu. Itu kok kayaknya. Dan sebenarnya kan gini ya, kalau kita balik lagi ke kisah penciptaan, ada selalu diakhiri dengan kalimat Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah ini nggak langsung Yudas gitu ya, apakah manusia ada yang diciptakan dari awal ya dia udah diciptain jadi penjahat, dia diciptain jadi pembunuh? Kalau saya bilang enggak tuh. Karena bukan dalam masa Tuhan ciptain penjahat gitu, saya bilang enggak gitu. Tapi dalam arti kata begini, jadi kalau dibilang apakah Yudas dari awalnya, jadi dari awal gitu udah penjahat, ini kan sosoknya udah negatif nih. Kalau penjahat nih kan ya kalau penjahat ya sosoknya dari awal ya udah kelihatan gitu, ini penjahat gitu, ini penjahat lah, nggak mungkin dong penjahat cuma di akhir. Penjahat itu kan label yang dari awal sampai akhir penjahat gitu, tahu jahat. Nah yang menarik kalau menurut saya mungkin nggak langsung lagi ke yang filosofis gitu ya, tapi kita ngelihat dari Yudas aja. Kalau Bu Santi sendiri nih kira-kira mikir-mikir gitu ya, Yudas itu waktu pas awal dia jadi mengikuti Yesus, dia jahat nggak? Apa Yesus milih sengaja gitu, milih penjahat gitu, atau maksudnya dia penjahat nih yang udah dari awal? Penjahat nih bahasanya tuh, pengkhianat juga bahasanya tuh selai banget, jahat banget gitu. Walaupun sih memang ada, dia digambarin ada juga gitu ya penggambaran bahwa dia waktu pas Yesus diurapi gitu, dia ya kelihatannya baik tapi sebenarnya nggak ada. Tapi kalau dilihat juga sebenarnya apakah Yudas itu jahat dari awal? Saya sih agak ragu begitu ya. Yudas dari awal sudah punya rencana yang buruk begitu, sudah punya skenario yang buruk gitu ya pada Yesus. Jangan-jangan ya Yudas mengikuti Yesus karena memang berawal dari sosok kekaguman, rasa hormat, dan juga ya ketertarikan sendiri begitu kepada karya Yesus, kuasa Yesus dan sebagainya. Nah saya sih juga memahaminya begitu, apalagi diperkuat saya membaca tafsiran yang menarik gitu ya, dibilangnya tafsiran Origenes gitu, Origenes dari Alexandria. Nah ini menarik karena tafsirannya nih agak beda gitu, dalam arti kata bukan agak beda, orang kurang melihat, kurang mendalami kebaikan tanda kutip dari sosok Yudas yang udah begitu terlanjur ini gitu ya. Orang tuh selalu ngelihat hitam putih gitu, padahal manusia nggak hitam putih, kulit aja juga nggak hitam putih deh kayaknya gitu kan. Jadi nggak ada yang hitam putih, tapi kita tuh terbiasa bilang udah jahat, nggak berusaha memahami. Kalau saya ya nggak tahu ini bener apa lebay, tapi kalau saya maksudnya Tuhan menciptakan baik gitu. Jadi jangan juga memahami kalau memang terakhir ada ending jahat, jangan langsung jahat gitu, tapi dipahami proses abu-abunya gitu. Nah ini yang mungkin kita bisa sama-sama ngelihat proses tanda kutip abu-abunya Yudas gitu ya, atau sesuatu jangan langsung ditarik ke hitam, karena saya meyakini bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk manusia baik. Jadi sedari awal begitu ya? Iya dong, baik gitu ya. Tapi karena Tuhan menciptakan, dia kan nggak kita kalau langsung jahat langsung kayak bidak gitu langsung kan enggak gitu ya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang dia tahu sih kecenderungan manusia, karena manusia kan diciptakan dengan berbagai macam keinginan, kecenderungan, dia tahu. Bukan dia yang bikin kita jadi jahat gitu, jangan dibalik. Gitu, tapi nanti kita lihat nih sisi-sisinya gitu ya, dari sisi Tuhannya, tapi juga dari Yudasnya. Jadi menurut saya sih Yudas memang dari awal gitu ya, waktu dia jadi murid Yesus, dia nggak jahat gitu. Kalau kita misalnya lihat Bu Santi di Yohanes 13 ayat 21 sampai 24. Ya. Yohanes 13 ayat 21 sampai 24. Ya, saya baca ya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku."
Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Nah, ini juga menarik nih. Menariknya begini, maksudnya kalau misalkan Yesus bilang, "Aku berkata kepadamu, ada nih di antara kamu yang akan menyerahkan aku," gitu ya. Ya. Kalau misalnya dari 12 itu, ibarat kata Yudas brengsek lah dari awal pengkhianat. Saya bilang, nggak mungkin murid-muridnya pandang-pandangan gitu. Iya. Terus mungkin langsung mandang Yudas aja. Oh, udah pasti dia, dia. the bad guy. Itu kan, iya kan, otomatis kan kalau misalnya kita punya kelompok, punya geng gitu, atau punya teman. Terus dari awal ada satu yang udah ngeselin. Kalau satu dari awal ngeselin kan waktu pas ada sesuatu kita udah langsung tahu lo nih, gitu kan. Nah ini kan, kalau tafsiran Origenes, ini kan murid-muridnya juga masih bingung. What does it mean gitu? Apa artinya kalau masih bingung? Berarti Yudas not as bad as that gitu, nggak sejelek itu kan berarti Yudas. Kalau nggak kan orang langsung nggak usah pandang-pandangan, udah langsung ketebak gitu. Kalau kita bisa nebak karena kita udah tahu akhir ceritanya. Jadi kita udah tahu, kita udah dikondisikan gitu lah. Tahu dari kisah itu. Iya, tahu dari kisah itu ya berarti kita pokoknya udah ngerti Yudas jahat gitu. Tapi kan murid-murid ini ngalamin, dia makan bersama, dia ikut Yesus segala macam, dan Yudas dari awal mungkin bukan orang yang ngeselin gitu. Atau bukan orang yang udah kelihatan misalnya licik atau apa kayaknya, walaupun di sisi tertentu ada gitu ya. Itu pun digambarkan. Mungkin audiensnya saat itu sama audiens saat ini beda ya. Audiens saat itu mungkin nggak tahu gitu. Jadi maksud saya Yudas ini mungkin awalnya kenapa sih dia mau jadi murid Yesus gitu ya? Ya mungkin dia punya harapan gitu, harapan tertentu. Jadi dan dia nggak jahat dari awal. Jadi kalau menurut saya itu yang mungkin mesti jadi penekanan kita gitu. Menarik ya, ada harapan. Jadi melihat sosok Yesus karena ada harapan dari sosok Yesus itu. Jadi dia mau jadi murid Yesus. Jadi murid Yesus mungkin lebih parah jadi dari penatua kali. Maksudnya kan waktunya dia mesti ngikut, dia mesti ini gitu, dia ninggalin semua. Kalau kita lihat, betul. Mari ikutlah aku kan ya. Dan itu kan berarti ninggalin semua. Dulu banyak yang penjala ikan, terus ninggalin semua gitu kan, semua. Betul. Nah maksudnya kalau ada seseorang Yudas, terus dia mau ngikut Yesus dengan gitu, meninggalkan semuanya. Terus benar-benar jadi pengikut Yesus, ngikut gitu ya. Kalau orang gak kagum mah juga males kali ya. Iya betul ya. Meninggalkan semua kehidupan yang sudah dijalaninya kan. Iya. Dan kalaupun misalnya dia udah rencana jahat gitu sedari awal. Mungkin kalau rencana jahat dari awal juga udah kelihatan dari awal kali disebutin terus gitu. Tapi kan nggak tahu itu tadi murid kalau udah direncanain dari awal, murid-muridnya pasti sudah merasa begitu merasa. Ya. Kalau di film-film kan udah ada satu yang berkhianat ya bener. Rasa gitu. Tapi ini maksud saya ini menarik juga tafsirannya bahwa ya di sisi-sisi tertentu murid-muridnya nggak ngerasa Yudas sebagai orang jahat. Kalau matre gitu ya, itu kalau yang waktu pas Yesus diurapi terus udah gitu dia Yudas seolah-olah belum mendingan dipakai buat orang miskin gitu ya. Tapi sebenarnya ada di situ juga dia sebenarnya matre gitu. Matre mah banyak juga kali dari kita yang matre gitu. Maksudnya itu bukan suatu kesalahan yang bukan yang khas banget penjahat besar, pengkhianat kan enggak gitu. Ya belum tentu juga ada orang yang matre lalu kemudian menjadi pengkhianat dan menyerahkan, belum tentu juga gitu. Dan maksud saya kalau orang misalnya mata duitan gitu ya, kepengen duitnya buat itu bukan sesuatu yang maksudnya belum tentu juga dia akan melakukan kejahatan yang bikin kita tuh sampai sebegitu teganya begitu ya. Membunuh gitu. Itu sesuatu yang mungkin dalam sehari-hari kita juga ada matrenya kali gitu ya. Kita juga ada maunya buat kita gitu. Ada juga begitu gitu. Jadi maksud saya saya mau mengajak melihat sisi Yudas ini jangan langsung dilihat dia penjahat. Yang juga kayaknya kan kalau kita bilang gue mah gak mungkin jadi Yudas. Dari awal begitu kan dari awal gitu. Ini kan penjahat banget gitu yang kayaknya udah politis, dia nyium jahat banget. Gue mah kayaknya enggak gitu. Nah, justru saya mau ngajak kita ngelihat sisi perjalanan Yudas sehingga mungkin kita juga bisa lebih hati-hati gitu. Berarti kita juga bisa lebih hati-hati dengan bercermin dari Yudas. Iya, dan ngelihat gitu kenapa Yudas sampai begitu. Gitu, jangan-jangan mungkin kita rentan
rentan juga sama seperti Yudas. Jadi maksudnya dosa Yudas, kesalahan Yudas jangan dilihat sebagai sesuatu yang kita kan sering begini ya. Itu dosa yang besar banget, yang jauh banget. Jadi kalau ditanya gue berdosa gitu, enggak lah, gue nggak mungkin melakukan kayak dia. Gue emang nggak kayak Yudas gitu, tiba-tiba cium terus jual. Itu kan juga sinetron banget juga ya. Maksudnya enggak banget lah kayaknya kita. Tapi mungkin kita bisa belajar gitu. Yudas for the first time is not a bad guy. Itu dulu maksudnya dia nggak. Nah mungkin sekarang nih yang kita lihat kenapa ya. Tadi kan Bu Santi udah bilang pasti. Kita udah sempat bahas juga, pasti ada harapan, ada something, ada sesuatu gitu ya yang membuat dia mau jadi murid Yesus gitu. Ada harapan yang ia lihat pada sosok Yesus. Kita lanjutkan di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai 25 dengan tema dari pengharapan menjadi pengkhianatan bersama dengan narasumber yang sudah hadir, Pendeta Cordelia Gunawan, Sekretaris Umum BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua. Mari sahabat, saya mengajak sahabat semua boleh berinteraksi melalui kolom komentar yang sudah tersedia, entah itu menyampaikan pertanyaan ataupun juga menyampaikan tanggapan. Dengan senang hati Pendeta Cordelia Gunawan akan memberikan respon kembali kepada para sahabat. Baiklah, Ibu Pendeta, kita lanjut ya di segmen yang kedua ini. Tadi Ibu Pendeta menarik sudah mengatakan di segmen pertama, rasanya Yudas punya harapan pada sosok Yesus dengan mengikuti Yesus yang meninggalkan ya kehidupan lama, ya kita tidak tahu apakah bagus banget, tetapi dengan meninggalkan semua mengikut satu sosok pribadi itu ada alasan sangat menjanjikan sepertinya begitu ya. Nah, yang menarik ini di ayat 15 ya, ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya gitu. Apakah harapan yang dimaksud tuh seolah-olah kalau mau ikut Yesus tuh bakal jadi kaya begitu sehingga dia minta 30 uang perak apa sebesar itu begitu ya, sehingga Yudas mau begitu sedemikian melakukan hal yang melukai gitu ya. 30 perak kalau saya teliti sih katanya kalau konversinya yang sekarang mungkin dia nggak lebih dari 500.000. Tapi memang kan ini udah lama sekali gitu ya. Iya. Jadi 30 perak itu juga seringkali diidentikan dengan kalau pembebasan budak itu 30 perak gitu. Terus ini kalau misalnya kita baca lagi gitu ya, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Terus kan kasih 30 perak, kok dia nggak komplain nggak apa gitu ya maksudnya. Ya mereka memberi 30 perak gitu kan udah stop begitu gitu. Nah, 30 perak itu sih menurut saya bukan itu alasannya Yudas soal 30 perak ya, karena nanti kalau kita lihat justru dia bunuh diri juga tuh gitu. Kalau misalnya kan gini, kalau misalnya dia kepengen kaya,
Ya, dan kalau misalnya dia kepengen kaya dan oke, kita anggap uang di bawah 500.000 itu untuk saat itu sangat besar, luar biasa. Orang udah seneng dong, gitu kan? Ya udah tinggal pergi aja begitu tinggal hidup gemaripa loh jenawi gitu. Itu kalau bener-bener jahat gitu ya dalam arti kata. Dia bener-bener memang maksudnya uang gitu. Maksudnya bener-bener uang, gue udah dapet 30 perak, udah dong, beres, gak ada apa-apa gitu. Tapi kan ini nanti yang kita lihat, dia bunuh diri gitu. 30 perak itu kan akhirnya dia juga nggak nikmatin gitu kan. 30 peraknya udah dia bunuh diri kok. Jadi berarti kan kalau dari sini kita ngelihat bahwa berarti motifnya rasanya bukan itu. Uang gitu. Kalau uang ya udah dikasih 30 perak, udah beres persoalannya. Gue dapet, jadi dari awal benar, dan dugaan kita dari awal dia memang jahat ngejar 30 perak gitu. 30 perak dapet, udah dong, mestinya kan tinggal pergi aja. Pergi aja, atau nanti ada segmen berikut gitu, misalnya Yudas udah jadi kaya atau enggak. Justru berakhir malah mengenaskan si Yudas ini bunuh diri gitu. Jadi kalau dilihat dari sini menurut saya ya, dan kita hubungin juga dari tafsiran Origenes bahwa dia tuh sebenarnya nice juga lah gitu ya di kalangan teman-temannya gitu. Jadi menurut saya ada sesuatu yang lain gitu. Sesuatu yang lain kalau kita hubungin dengan mengikuti Yesus, waktu mengikuti Yesus ada harapan gitu ya. Jadi kan zaman itu kan ada pengharapan mesianik gitu. Mereka ada di tengah-tengah situasi yang nggak menyenangkan gitu ya, nggak menentu. Jadi ada harapan akan sosok pembebas sang mesianik. Sampai dia rela untuk meninggalkan kehidupan pribadinya. Iya, jadi menurut saya Yudas ini punya harapan yang tinggi bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Mesias yang akan membebaskan mereka semua dari penjajahan, dari ketidakadilan, dari segala sesuatu. Harapan yang melekat pada diri Yesus gitu. Terus kalau pada akhirnya dia memberikan, mau dikasih 30 perak atau menjual Yesus dengan 30 keping perak, kalau saya bilang mungkin gini, ini dari sisi saya ya. Jadi kita kan ngelihat bahwa Yesus ini sosok Mesias yang lembut gitu ya. Mesias dari lahir kan digambarkannya mestinya kalau raja lahirnya yang mewah lah. Ini raja lahirnya di kandang gitu. Ini aja kayaknya udah gak memenuhi kriteria seorang Mesias yang wow gitu kan. Enggak gitu. Terus mungkin waktu jalan juga Yesus kan bukan dia menyembuhkan, dia gak frontal gitu ya. Tapi harapan mesianik, kata mesianik itu kan sesuatu yang membawa gitu kan, frontal, perubahan gitu ya, sesuatu yang langsung. Tapi ini mungkin nggak dialami oleh Yudas selama dia berjalan bersama dengan Yesus gitu. Mungkin harapan yang tinggi nggak sesuai dengan harapan dia tentang Mesias, gagasan dia tentang Mesias, ternyata dia nggak dapet dalam perjalanannya bersama-sama dengan Yesus gitu. Dia berharap sosok Yesus yang Mesias yang lain, bukan yang itu. Nah, saya sih kepikirnya gini. 30 perak itu bukan bikin dia jadi kaya, tapi seolah-olah dia 30 perak, Yesus akan ada benar-benar di titik persimpangan gitu ya. Kan dia akhirnya ditangkap, dibunuh. Kalau benar-benar Mesias versi manusia, dia lawan, dia nggak perlu disalib juga kok. Gitu kan, dia tinggal dia ditusuk ya tusuk balik gitu, jadi superhero gitu kan. Tapi enggak gitu. Ini yang menarik juga sih menurut saya gitu, bahwa ternyata mungkin masih ada sisi dari Yudas yang pengen, ini gua 30 perak nih, lu bener-bener ditangkap, lu bener-bener diiniin. Mungkin Yesus akan nunjukin sosok Mesias yang ada dalam benak Yudas. Apakah kira-kira pandangan seperti itu yang juga dikenali oleh para imam, sehingga para imam itu ingin menangkap Yesus melalui dapat pintu masuk Yudas, ketimbang tidak diceritakan gitu. Maksudnya kenapa harus Yudas begitu ya? Kenapa tidak teman-teman brotherhood yang lain begitu? Kenapa yang jadi ininya, yang jadi apa ya? Yang dideketin gitu malah Yudas. Persis. Kenapa tidak yang lain? Ada karakter seperti apa dalam diri Yudas, atau ya ada pemahaman pandangan kuat seperti apa dari Yudas yang mungkin itu dikenali gitu ya para imam, sehingga kayak kita dapat pintu masuk nih, pintu masuknya dari Yudas begitu. Memang mungkin Yudas berbeda dari yang lain karena gini. Jadi kan dulu kan dibilang ada orang Farisi, Saduki, Eseni, orang Selot gitu ya. Yudas ini dikenal dulunya sebagai orang Selot. Orang Selot ini orang yang memang ya itu, dia pengharapan akan Mesias yang dalam lebih frontal, pemberontakan gitu. Jadi mungkin ini
terlihat atau mungkin dulunya juga udah disebut bahwa Yudas ini orang selot gitu ya, sehingga memang ini menjadi sesuatu yang ring the bell. Oh ya, pasti kan orang Yesusnya begitu kok gitu, nggak ini gitu. Itu yang mungkin jadi orang-orang mendekatinya ke Yudas yang memang punya istilahnya punya bibit Red. Iya karena pengharapan ya? dia pengharapan frontal gitu. Jadi kalau kita bedain sih maksudnya mungkin Yudas ini sosok yang mengharapkan Mesias itu adalah Mesias yang berfrontal melawan semua. Gitu, frontal. Itu mungkin orang eselot gitu kalau bahasa lebih ininya gitu ya, lebih dia frontal gitu. Dan ini nggak didapat dari Yesus. Yesus bukan frontal yang terus kan gimana gitu ya, bukan Mesias yang terus dengan kuasa ngehancurin semua, ngelawan. Ya, kayak film-film gitu kan, enggak gitu. Justru makanya kan perkataannya Yesus nggak dikenal dunia. Dan Yudas termasuk sosok yang kecewa gitu. Dia apa ya? Jadi ada harapan yang besar begitu ya, karena ada ya ideologi dia begitu ya, ingin berjuang. Sebetulnya bukan untuk hidupnya sebetulnya, bukan untuk hidupnya doang kan? Bukan. Tapi dia memikirkan kebaikan bersama. Jadi titik berangkat Yudas pun titik berangkat kebaikan. Titik berangkat pengharapan bahwa Yesus ini sosok Mesias gitu. Itu. Nah, cuman yang menarik kan kita jadi ngelihat gitu ya. Dari harapan yang sangat besar, terus ternyata berjalan dengan gak sesuai dengan harapan dia. Terus ada orang-orang juga yang terus, kan ada orang bisa masuk dari kiri kanan menggoda dan segala macam gitu. Terus yang menarik lagi tafsirannya adalah bahwa ada apa ya, di satu sisi waktu harapan itu gak terpenuhi, harapan kan baik dong, orang punya pengharapan segala macam gitu ya. Apalagi kan berangkatnya bukan untuk kepentingan saya gitu kan, kepentingan bersama juga begitu. Betul. Ada keprihatinan yang kuat dari dia melihat sebuah keadaan. Dan dia berharap pada Yesus gitu ya. Itu kan gitu, baik sampai di sisi itu. Nah, Bu Santi bisa tolong baca di Yohanes 13 ayat 2. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, ini kan maksudnya jadi menarik gitu ya. Disebut juga dimension iblis masuk ngebisikin gitu, membisikkan kepada Yudas gitu. Nah, maksud saya apa ya? Sosok Yudas ini seseorang yang menurut saya juga dekat dengan kehidupan kita. Ini bisa dibikin simple gitu. Simple bahwa Yudas itu juga jangan-jangan kita juga bisa jadi Yudas. Ada Yudas juga dalam diri kita begitu ya. Iya, jadi bukan ya kalau Yudas yang pengkhianat itu mungkin enggak gitu. Tapi kalau udah kesini kan kita bisa paham nih ya, dia punya harapan terus dia kecewa. Dia punya harapan terus harapan itu nggak berjalan sesuai yang dia mau. Nah, di situ iblis bisa masuk gitu. Iblis bisa masuk membisikkan rencana jahat gitu. Artinya apa? Ada ruang waktu pas ada sesuatu yang nggak terpenuhi dalam diri kita. Ada kekosongan, ada kegamangan. Imam-imam bisa masuk nawarin, iblis masuk juga lewat mungkin imam-imam gitu ya. Jadi itu yang saya bilang titik itu yang bikin akhirnya dia benar-benar jadi jahat, jadi bad guy. Bukan dari awal, tapi saat dia membiarkan sesuatu yang kosong, nggak terpenuhi. Jadi kekecewaan itu udah boleh dibilang dia patah hati betul berarti. Patah hati betul, pada kecewa lah, berat begitu ya. Berarti Yesus itu sosok yang dia kagumi dong berarti. Iya, kalau saya bilang sampai sebegitunya begitu ya. Jadi muridnya gitu kan ngikutin, pasti ada kekecewaan karena ini juga kita hubungin. Terakhirnya dia sedih banget kok. Dia bunuh diri, dia mengakhiri hidupnya gitu. Kalau dia seneng, ya udah selesai sih sebenarnya gitu ya. Tapi kan enggak, ini dia mengakhiri hidupnya berarti dia benar-benar kecewa, sedih gitu. Aduh. dan maksud saya apa ya, kita in some sense gitu ya, di pemandangan yang lain kita juga mungkin sering ngalamin. Sering ngalamin punya harapan yang luar biasa, punya cinta yang luar biasa, punya sesuatu yang gitu ya. Terus pada satu titik gue dikecewain. Waktu pas dikecewain mungkin baca dari Yudas, kita mesti hati-hati nih. Saat kita kecewa gitu, terluka iblis bisa masuk. Jadi ini boleh dibilang tuh ruang kosong di mana si jahat bisa mengintip begitu ya. Iya, dan masuk ini pas gitu. Masuk begitu. Iya kan, maksudnya ya kita nggak tahu. Tapi kan kalau kita melihat ini dari sisi manusia, ini benar-benar gitu ya. Itu kayaknya pergolakan kemanusiaannya begitu ya. Dan kita kan sering lihat juga ya, kita dengar juga orang yang misalnya tadinya dia sayang banget, terus di satu sisi dia dikecewakan. Ada orang yang mungkin bisa membunuh anaknya atau apa gitu, cerita-cerita itu kan kita dengar dekat juga sama kita. Dan kita itu dekat dengan kisah hidup sehari-hari. Betul. Dan mungkin juga kita bukan kisah yang jauh dari kita. Dan juga bukan dibungkus sama Yudas gitu kan, nggak selalu dibilang Yudas gitu. Tapi
hati-hati gitu ya, harapan, cinta yang nggak kesampaian, itu juga menjadi sebuah ladang yang subur untuk iblis bisa merubah itu semua menjadi sesuatu yang bisa memampukan kita menjadi seorang penjahat. Gitu, jadi ngeri gitu ya awalnya kayaknya ini tidak seperti itu tidak begitu. seperti Perjalanan itu. Bisa ya, iblis bisa bekerja tuh nggak lewat apa ya, iblis kan pinter ya, dia juga bisa bekerja lewat kekecewaan kita, lewat kelemahan kita. Kalau kita nggak datang lagi sama Tuhan, ya di situ mungkin iblis masuk gitu, di situ kegagalan Yudas gitu, dia akhirnya membiarkan iblis masuk. Tapi kan terakhir dia sadar, tapi nasi udah jadi bubur ayam, bubur ketan hitam, bubur. Jadi ya maksud saya begitu sih Bu nanti ya. Jadi boleh bilang tuh apa ya, para imam juga belum tentu juga ya bisa mengerti titik berangkat Yudas. Nggak penting mungkin. Nggak penting. Yang penting adalah kepentingan yang sama. Sama, iya. Nah ini juga menarik. Titik berangkat. Iya, begitu botol ketemu tutup kan. Pas begitu ya. Pas, padahal starting pointnya beda, gitu ya. Starting pointnya beda, itu yang masuk Bu Santi ya. Jadi kalau Yudas starting pointnya karena dia punya harapan akan menjadi lebih baik, kalau imam-imam enggak. Gitu. Starting pointnya beda. Ya. Tapi karena menemukan kepentingan musuh yang sama, atau ini pas, iya. Ketemu begitu ya. Iya. Ini juga kalau ditarik juga menarik nih Bu Santi. Dalam sehari-hari kan kita juga begitu juga ya. Kadang-kadang jangan sampai maksudnya apa ya? Kita sama-sama merancangkan yang jahat gitu. Betul. Kan ada ya, kita punya kepentingan yang sama atau punya musuh yang sama gitu. Terus ya akhirnya itu. Jadi kita mesti apa ya? Bisa memanage emosi negatif kita juga saat ketemu sama orang. Kadang ini ada orang yang gerombolan riuh yang manas-manasin gitu. Iya. Belum tentu juga dia mengerti situasi kekecewaan kita. Bukan. Cuman saat itu kita ngerasa dia pas, dia ini, padahal belum tentu dia punya maksud yang sama gitu. Atau berangkat dari perasaan yang sama dengan kita begitu ya. Iya, tapi karena kita saat itu udah kalut begitu ya. Dan yang menarik kan dikasih 30 perak, nggak ditulis kan, maksudnya ini masa seharga budak gitu. Iya. 30 perak juga kalau bisa kita tawar deh, udah kayak di pasar aja. Gitu, enggak dong, masa 30 perak budak. Dan Yesus bukan budak, Yesus Mesias. Ya. Jadi dari sisi itu aja kayaknya kan bukan soal uangnya gitu. Dan ya memang lagi betul tadi itu ya, pengharapan, tapi dalam perjalanannya ya pengharapan tuh nggak kesampaian. Kita lanjut segmen yang ketiga ya Bu Pendeta. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai 25 dengan tema dari pengharapan menjadi pengkhianatan. Narasumber kita pada episode kali ini Pendeta Cordelia Gunawan. Sahabat, kita sedang memasuki segmen yang ketiga. Mari sahabat boleh menyampaikan respon di kolom komentar yang sudah tersedia. Baiklah, Ibu Pendeta, kita tiba di segmen yang ketiga. 2 segmen sudah kita lewati. Ya, kita
belajar bercermin ya dari Yudas dalam perjalanan hidup kita begitu. Di segmen ketiga ini kita melihat bagaimana Yesus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, termasuk dengan Yudas. Gitu. Ini menarik ya. Saat makan Paskah itu, Yesus makan Paskah juga bersama dengan murid-muridnya, begitu ya. Kira-kira apa yang menjadi motif begitu ya? Yesus tetap begitu ya, makan Paskah dengan murid-muridnya, termasuk Yudas. Padahal Yesus tahu apa yang saat ini sedang bergejolak, gitu ya, dalam diri Yudas dan apa yang akan terjadi sebentar lagi begitu ya, pada dirinya. Kalau kita bandingin gitu ya, ini kan ibarat kata Yesus udah tahu gitu, dan Yesus kan udah tahu Yudas yang akan mengkhianati dia gitu. Yesus bisa aja nggak usah makan gitu sama Yudas. Jadi dia makan aja. Ini kan perjamuan terakhir sebelum dia ditangkap. Kalau kita misalnya kita ngadain pesta atau perjamuan terakhir, emang kita mau include orang yang kita tahu bakal ngejahatin kita, orang yang mengkhianati kita, orang yang rese aja, nggak usah sampai yang itu deh, yang rese aja kita udah jangan sampai tahu nih kita makan gitu kan. Apalagi ini makan momen penting nih, ini terakhir, dia tahu gitu bahwa dia akan diserahkan. Tapi Yesus menurut saya ini demonstrasi kasih Yesus konsisten nih dari awal sampai akhir gitu ya. Dari awal Yesus lahir sampai akhir, menurut saya ini nggak cuma sekedar peristiwa makan, nggak cuma sekedar peristiwa perjamuan terakhir. Ini yang mungkin sering luput nih dari kita gitu ya. Kita kan paling perhatiin, oh ya kalau perjamuan kudus Yesus memecahkan roti apa. Tapi kita nggak lihat who is, siapa yang Tuhan ajak ikut masuk ke situ gitu. Itu yang sering kali kita nggak terlalu bahas sih kalau perjamuan kudus atau kalau apa gitu. Yesus memasukkan orang yang dia tahu gitu ya. Belum tahu. Yesus memasukkan orang yang dia tahu dari awal akan menjual dia, akan bikin hidup dia susah, akan bahkan membuat dia mati. Yesus masukin, include dia masukin gitu. Dan ini menurut saya juga, waduh, luar biasa banget gitu ya. Maksudnya, kalau nggak ngapain, itu ngerusak suasana gitu. Ngapain juga orang ngerusak lah pokoknya. Ini tapi Yesus justru, dan ini kan kasih gitu ya. Yang Yesus demonstrasikan itu kasih yang bahkan merangkul semua orang, merangkul orang yang dia tahu. Jadi kontras begitu ya. Jadi Yudas berangkat dari kekaguman pada Yesus, kekaguman yang berangkat dari ekspektasinya. Dalam perjalanan, ketika itu tidak terjadi seperti apa yang dia kehendaki, dia menjadi kecewa, sakit hati dan sebagainya. Kontras dengan Yesus. Ya. Betapapun dia tahu ya murid yang dia juga kasihi itu akan mengkhianatinya, tetapi sikapnya tetap tidak berubah begitu. Jadi ada nilai yang ditegakkan oleh Yesus. Dan itu tidak terdeterminasi oleh perubahan-perubahan yang ada di sekitar begitu ya. Jadi, atau pada manusia gitu. Enggak. Jadi tetap tegak pada kasih itu begitu ya. Tetap tegak pada kasih yang apa nanti gitu ya. Maksudnya kasih kan masih sesuatu yang gitu abstrak. Sekarang kalau kasih yang apa? Mengasihi seperti Yesus itu, mengasihi seperti bagaimana? Mengasihi seperti Yesus berarti mengasihi meskipun dia tahu ini mengasihi setiap orang ya tanpa terkecuali gitu. Orang yang bakal penjahat, yang dia tahu bakal bunuh dia kasih, dia mau makan, dia bergaul, dia tetap sama gitu, dia nggak berubah. Nah ini sampai di sini aja. Kayaknya kita udah merinding ya kita. Tetap tegak pada itu begitu kan ya. Waduh, itu kan kalau sisi manusia begitu secara umum, ya saya ngapain begitu ya? Saya bisa berubah karena musim-musim. Kalau orangnya udah nyebelin ya udah gitu. Berubah gitu, berubah. Gitu. Hati kita pun bisa gampang berubah seperti musim yang kapanpun bergolak berubah begitu ya. Iya benar. Tetapi Yesus enggak. Yesus tidak. Dan kasih Yesus itu enggak exclude. Kasih Yesus itu memberikan kesempatan, ini juga penting gitu ya. Kasih yang memberikan kesempatan. Kalau kita gitu, kita mengasihi. Tapi kan seringkali enggak memberi kesempatan. Jangan deh, dia orangnya udah tahu begitu, udah jangan gitu ya. Kalau iya mak lu bego namanya. Yesus bego dong. Dalam arti katanya kasihnya begitu, itu kasih seolah-olah kalau orang tahu tuh pikir kebodohan, kenaifan, kok innocent banget begitu ya. Udah tahu begitu. Jangan
Terus orang ngutip deh, cerdik seperti ular terus seperti merpati gitu ya, atau gue bukan Yesus. Tapi kan kalau kita ngelihat dari Yesus, maksudnya itu mengharukan ya, juga mengharukan dalam arti kata begini. Sejelek-jeleknya kita kan juga nggak statis bagus terus ya. Kalau kita mau jujur gitu, kita ada juga di sisi mungkin kita juga, kita juga mungkin agak suka matre kayak Yudas, atau kita juga ada jahatnya, ada apa. Cuman Yesus tuh sosok yang bakal merangkul kita gitu. Apa dan bagaimanapun kita, sekalipun mungkin orang lain gak memberikan kesempatan untuk kita, Yesus selalu memberikan kesempatan untuk kita gitu. Itu apa yang ada di dalam, apakah Yesus melihat bahwa Yudas melakukan itu dalam ketidaktahuan? Jadi Yesus masih kasih kesempatan, masih siapa tahu gitu siapa ya, tahu dia. pada pun bisa ada pencerahan begitu. Iya. Jadi ada situasi gelap ya, kekalutan begitu. Sehingga ya kasih yang memberikan kesempatan. Benar. Bagi sampai kan ada percakapan begitu ya. Dan mereka masih bertanya satu dengan, bukan aku ya Tuhan ya. Yudas masih bilang tuh. Masih bilang, bukan aku ya Rabi. Jadi seolah-olah Yudas mau mengatakan bahwa Yesus gak tahu nih kayaknya begitu ya. Tapi tetap ada percakapan. Buat saya itu sedih sekali begitu ya. Itu dalam perjamuan yang sangat husuk dan agung itu ada percakapan seperti itu gitu. Nyerinya begitu ya. Iya. Dan maksudnya ini juga masih ngomong bukan aku gitu. Iya, memang sih. Jadi maksudnya tapi di sini kita ngelihat bahwa itu Yesus kasih yang benar-benar giving chance gitu. Yudas tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Kekalutannya, dia akhirnya baru sadar semua terakhir waktu dia bunuh diri. Jadi gitu ya. boleh bilang Yudas tetap sibuk dengan pikirannya sendiri begitu. Sulit bagi dia untuk melihat tindakan Yesus, sikapnya, motifnya, karena masih tetap sibuk dengan kayak manusia juga gitu umumnya begitu ya. Begitukah? Dia masih kekecewaan, dia nggak bisa. Betul. Itu kan kadang tetap gini ya. numpuk dengan kekecewaannya. Jadi sebegitupun besar kasih yang diberikan, tapi udah nggak bisa lihat. Sulit untuk melihat dan merasakannya karena masih tetap tertutup oleh apa ya, oleh kekecewaan, keterpurukannya, merasa dia jadi Yesus jadi sosok antagonis juga mungkin buat Yudas gitu ya. Jadi dia ngerasa ya enggak lah gitu, enggak. Dan menurut saya itu sangat real manusia gitu ya, bahwa kita juga bisa punya kekecewaan. Terus dari kekecewaan itu kita juga mungkin dari harapan jadi kecewa, kita bisa jadi kayak Yudas gitu. Tapi di satu sisi kita juga belajar, ya kasih itu memberi kesempatan. Ini Yudas, tapi kan ada cita-cita happy ending lain. Gitu ya. Murid-murid Yesus kan bukan orang-orang yang sempurna. Tapi murid-murid Yesus orang-orang yang punya segudang kelemahan. Yesusnya sama, mengasihi semua, tapi mereka membuat pilihan yang berbeda-beda. Gitu. Nah, kita yang sekarang belajar dari Yudas, menarik juga melihat dari Yudas bahwa sisi Yudas itu bisa ada dalam diri kita. Tapi pilihan yang Yudas bikin salah, ya kita jangan milih seperti Yudas. Tapi di satu sisi kita bisa belajar dari Yesus yang kalau mengasihi ya memberi kesempatan. Karena saya seringkali mikir gini ya, kita mengasihi tapi kita tuh gak mau kasih kesempatan. Tidak mau memberikan kesempatan. Enggak. Ada orang lain. Iya, ini kan memberi kesempatan, dia gak exclude, dia tetap sama. Kita jadi kasihnya itu aktif dong. Aktif. Dan kalau pasif kan sekedar ya udah biarin aja gitu kan. Gue udah gak mau hubungan lagi lah. Tapi udah gak mau hubungan sebetulnya gitu ya. Tapi saya udah gak apa-apa. Iya, tapi sebenarnya udah kamu selesai gitu ya, begitu ya. Tapi kan enggak. Ngerusak banget itu percakapan kayak gitu, terus masih ngeles lagi enggak gitu. Tapi dan maksudnya dari sisi keyesusan Yesus, kekristusan Yesus, dia udah tahu itu semua gitu. Tapi dia memberi kesempatan, masih memberi kesempatan. Ini juga yang saya bilang tadi, kasih itu kebodohan gitu bagi dunia. Bagi dunia. Iya, betul. Kasih tapi itu bukan kebodohan gitu. Tapi kan kita seringkali waktu di posisi yang sama ya kita juga bilang, atau posisi anak kita atau pasangan kita atau orang yang terdekat kita. Bodoh gitu kan, kita sering kan ngomong gitu. Jangan begitu. Betul. Tapi kalau kita coba tenang terus lihat lagi, gue beriman kepada Yesus yang kasihnya begitu dari awal sampai akhir. Kebodohan? No, itu kekuatan. Oh, itu kekuatan. Bukan kebodohan. Bukan kebodohan. Dan mungkin kita membaca ini menjadi kebodohan saat orang-orang gak bisa memanfaatkan kesempatan yang Yesus berikan. Ini seolah-olah jadi kebodohan. Berarti kita melihat cara pandang begitu ya? Iya, tapi kalau kita lihat Petrus juga nggak bagus-bagus amat juga kok. Iya. Tapi kasih yang memberi kesempatan itu membuat Petrus menjadi the best in him. Iya. Jadi kan kita mengasihi, kasihnya itu terlihat bodoh, tapi siapa tahu kasih itu bisa membuat orang lain menjadi the best
gitu ya. Jadi Yesus tetap memberikan kasih-Nya, kesempatan begitu ya. Tapi tidak bergantung juga pada tunggu dulu saya akan kasih kesempatan sejauh kamu gitu ya. Enggak. Berarti tanpa syarat. Tanpa syarat. Itu konkretnya berarti Bu Santi ya. Betul. Karena kita bilang Isa mencintaimu meskipun. Tapi kan kadang itu di awan-awan. Aduh udah bosen deh ke awan-awan gitu ya. Mungkin kita mesti truk gitu tarik ke yang benar-benar. Jadi kasih tanpa syarat yang bisa saya lakukan untuk orang lain adalah kalau konkretnya nih ada orang yang kita tahu ngeselin, jahat atau mungkin apa ya, kita mungkin harus memberi kesempatan yang sama. Kalau bilang gue gak mau hubungan lagi, gue itu sebenarnya gak memberi kesempatan ya. Enggak, itu melindungi diri kita juga untuk gak terluka. Self mechanism. Iya, Yesus enggak loh. Dia malah membuka diri lagi. Bisa tersakiti lagi kan? Iya. Iya, kakak bisa sudah cukup. Sudah cukup cintaku padamu. Aku mau menutup demi untuk melindungi hatiku. Iya, begitu. tapi Yesus enggak. Dan maksudnya ini menarik juga ya. Itu tadi dunia melihat ini sebagai kebodohan. Kita juga sering melihat itu sebagai kebodohan. Saat kita melakukan itu, orang-orang terdekat kita melakukan itu, kita bilang jangan, itu bodoh. Tapi apa itu bodoh? Kalau itu kebodohan, Yesus bodoh juga. Terus memberi kesempatan sama kita gitu ya. Itu sih. Jadi kasih yang dilakukan oleh Yesus ini prinsip kasih yang memberikan selalu kesempatan. Bukan pada soal apa tergantung dia mau apa tidak, tergantung dia mau baik, dia berubah. Jadi tegak pada nilai itu. Betul. Dan tidak exclude ya. Nggak exclude. Menyingkirkan orang lain begitu. Menyingkirkan orang yang mengecewakan kita, gitu kan? Menyingkirkan orang yang mungkin nyakitin kita. Dan ekstrimnya kan maksudnya Yesus yang udah tahu gitu kan? Itu ekstrimnya. Tapi Yesus yang udah tahu ya memilih untuk tetap. Itu yang sering dibilang Yesus bodoh kalau gitu. Untuk ukuran orang-orang itu bego, itu bodoh. Gitu. Tapi ya itu gitu, dan itu menurut saya sih menarik gitu ya. Itu sisi-sisi yang mungkin waktu pas perjamuan malam, waktu Yesus perjamuan terakhir ini, itu yang seringkali kita nggak angkat gitu. Kita nggak angkat apa ya? Kita angkat pergumulan Getsemani, dia bergumul dengan Bapa gitu. Kita angkat juga dia berkorban untuk kita. Tapi kita nggak angkat sisi bahwa Yesus mendemonstrasikan itu semua dalam sebuah tindakan perjamuan terakhir. Sekali. Itu didemonstrasikan dengan sangat nyata gitu. Betul. Di hadapan semua murid-murid. Iya. Itu di hadapan Yudas. Iya. Itu didemonstrasikan di perjamuan itu juga. I still love you kan? Iya. Saya tetap undang kamu kan? Saya tahu kamu begitu, but I still love you. Iya. Dan itu luar biasa tuh. Iya. Waduh, saya merinding ya. Iya. Sahabat, di antara kita ya bisa memiliki kekecewaan, kepahitan hidup karena apapun juga ya. Dan bisa jadi kita saat ini sedang bergumul pada kekecewaan, kepahitan, kemarahan, harapan-harapan kita yang menurut kita tidak kunjung-kunjung. Namun ketika kita membaca ini antara Yudas dan terlebih lagi apa yang Yesus lakukan ya, bagi Yudas murid-muridnya, terlebih bagi kita semua, kiranya ini juga bisa menjadi kekuatan ya. Betapa Yesus tetap tegak memilih untuk tetap mengasihi, mencintai semua gitu ya, dengan memberikan ruang, kesempatan bagi kita untuk terus-menerus berproses, tidak mengeksklusi ya siapapun ya di dalam rangkulan kasih-Nya. Ketika tayangan ini boleh dirasakan menjadi berkat bagi sahabat, silahkan sahabat boleh membagikan kepada sebanyak mungkin orang, sehingga melalui tayangan ini juga ada begitu banyak orang yang diberkati mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ibu Pendeta boleh silahkan menutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh kembali belajar khususnya dari seorang murid Yesus, Yudas Iskariot. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami, membantu kami melihat diri kami. Seringkali kekecewaan membuat kami memberi kesempatan kepada iblis untuk merubah diri kami. Seringkali kekecewaan membuat kami tidak lagi menjadi sosok yang baik dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, saat kami merasa kecewa, saat kami merasa harapan kami begitu jauh tidak terpenuhi, biarlah kami tetap bisa berada dalam rangkulan kasih Tuhan.
Biarlah kami tetap bisa merasa kasih Tuhan yang merangkul kami dalam kekecewaan, dalam kerapuhan, dalam apapun yang kami hadapi dalam hidup kami. Biarlah kami diberi kepekaan untuk juga dalam kehidupan kami, ya Tuhan, mengasihi setiap orang tanpa terkecuali. Dan di dalam keburukan diri kami juga merasakan kasih Tuhan yang merangkul kami. Dan di dalam ketidaksempurnaan kami mau merangkul orang-orang di sekitar kami yang juga tidak sempurna, sama seperti kami. Karena itu berikan kami hikmat untuk mengasihi sesama kami, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kami tahu mungkin sudah menyakiti hati kami sedemikian rupa. Tapi biarlah kasih Yesus yang merangkul kami, memampukan kami merangkul orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur atas kesempatan untuk kami belajar kembali Alkitab pada saat ini. Biarlah semua ini membuat kami lebih baik dalam kehidupan yang Tuhan titipkan untuk kami jalani. Tuhan mengenal kami lebih dari kami mengenal diri kami sendiri. Karena itu apapun yang kami rasakan, apapun yang bergejolak dalam diri kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan memohon dengan kepekaan yang asalnya dari Tuhan, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, dan kami boleh menjadi lebih bertanggung jawab dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap kami, berkati orang-orang yang kami kasihi, Tuhan yang hadir dengan kami, Tuhan berkati Pendeta Santi dalam setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya, Tuhan berkati YKB dalam upaya untuk terus memberitakan kabar baik dari Tuhan kepada banyak orang, dan biarlah ini semua dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.